istimak, mendengarkan, berusaha mendengarkan, mau mendengarkan kalamnya Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang kita kaji ini mudah-mudahan juga menjadi tanda insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tidak banyak dalam kehidupan kita yang kita kerjai. Kesempurnaan jauh, sunnah mungkin bisa dihitung, tapi kita berusaha dengan duduk di majelis ilmu, dengan mendengar hadis Nabi. Selain kita akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, baik itu yang diperintahkan oleh Rasulullah ataupun yang dilarangnya kita jauhkan, atau yang ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah, maka insyaallah akan bisa kita lakukan dengan kemauan kita untuk mengikuti benar-benar daripada Rasulullah SAW. Nah, itulah tujuan orang belajar hadis. Karena kalau kita bukan mencontoh Rasulullah SAW, maka sungguh rugi orang yang tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sungguh binasa, kehancuran, hancur rugi dunia akhirat kalau dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maka dengan mengkaji hadis ini, bukti insyaallah kita akan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti Nabi, maka Nabi tahu kita yang ikuti. Ya, sebagaimana manusia, kita lagi jalan, ada yang ngikutin aja, kemana aja, nggak ada. Pasti kita kemana ada itu orang. Pasti kita akan tahu, kenal. Kalau kata orang Betawinya, kita akan itu ada orang yang ngikutin kita. Itu manusia, contohnya. Apalagi Rasulullah SAW. Kalau dikatakan mengikuti Rasulullah berarti mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Maka insyaallah akan mudah Rasulullah SAW mengenali diri kita. Insyaallah maka akan mudah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Nabi ya Rabbal Alamin. Bab yang baru kita masuk adalah bab yang menjelaskan tentang karahatul hadis, makruhnya ngobrol, berbicara, berbincang, atau ngomong apa aja, pokoknya berkata-kata. Ba'da al-isya'il akhirah, setelah melaksanakan sholat isya. Kalau ada sesuatu, kalau nggak ada manfaatnya, maka lebih baik dia tinggalkan. Jangan ngobrol, jangan ngomong-ngomong habis sholat isya, karena itu membuang-buang waktu, dan itu adalah larangan di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadisnya yang pertama, an Abi Barzah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Barzah radhiyallahu anhu. Dalam syarahnya disebutkan, qila kana ismuhu Nadlah bin Najjar, fasallahu Rasulullah Abdullah. Wa qila ibnu Najjar, wa qala Najjar syaitan, wa abuhu Barzah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Sayyidina Abi Barzah, Abdullah bin Abi Barzah. Aslama qadiman, adalah sahabat yang memang telah masuk Islam di zaman atau di awal, di masa awal dakwahnya Rasulullah SAW. Berarti di pada pertama kali Nabi dakwah di kota Makkah. Waqad syahida fatha Makkah, dan terus panjang umur sahabat ini sampai ikut dalam peristiwa tahun 8 Hijriah, yaitu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Dan termasuk sahabat Nabi yang juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nggak banyak, tapi ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Apa hadisnya? Anna Rasulullah SAW
Sesungguhnya Rasulullah SAW itu yaqrah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu benci, tidak suka apa? An-naum qabla al-isya, tidur sebelum sholat isya. Sudah masuk waktu isya, kemudian ketika sholat dientar-entaran tidur bahkan sampai 14 bisa. Jadi asal hadis seperti itu. Berarti maknanya bahwa afdal, ya, maka bagusnya sholat isya itu ya di awal waktu, bahkan setelah masuk beberapa menit. Ya, ada di dalam beberapa faedah dalam fikih dalam sholat isya, ya, sholat isya sholatnya misalnya isya di berapa ya? 7:20 misalnya kita. Waktu tetap azan tetap, ya, azan tetap sesuai masuknya waktu. Nah, ada kesunahan juga ditunggu beberapa menit. Maka itulah dalam masa ada sekolah isya, mungkin ada zikir ataupun ada kajian. Makanya kalau kita biasakan begitu masuk isya, lampangin, masukin benar tuh isya udah masuk benar, nah, baru kita sholat isya. Ala kulli hal dalam hadis ini jangan sampai kalau kita udah sholat, udah masuk waktu isya, tidak sholat isya, malah tidurnya itu makruh. Dikatakan li'alla yu'arridhuha lil fawat. Kenapa? Ya ditakutkan. Itu dia kan tidur malam kan tidur capek. Mungkin siang nggak tidur. Dia nyangkul, dia kerja, dia ngantor, pokoknya kerja. Begitu udah masuk isya, bukan sholat dulu malah tidur. Ditakutkan di Allah supaya tidak terjadi apa itu? Fawat, hilangnya sholat isya bagi orang tersebut. Jadi takutnya 14 capek,